بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal dengan nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa datang dan hadir menunaikan salat maghrib berjamaah dan duduk di rumah fi baitin min buyutillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, kitab 40 hadis di dalam tarbiyah dan manhaj yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan lebih kurang 26 hadis dari kitab ini. Fa insyaallah ta'ala malam ini kita akan melanjutkan al-haditsu as-sabi' wal ishrun. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu, jika seseorang berkata, halakan nas, celakalah manusia, binasalah seluruh manusia, fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat singkat, di mana Nabi SAW mengatakan, jika ada orang mengatakan celakalah manusia atau binasalah manusia, maka orang tersebut, kata Nabi, fahuwa ahlakuhum. Ada dua riwayat membacanya. Ada mengatakan fahuwa ahlakahum, ada pendapat mengatakan fahuwa ahlakuhum. Kalau fahuwa ahlakahum, maka dialah yang membinasakan manusia itu. Tapi kalau dibaca fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling binasa di antara manusia itu. Dari dua pendapat ini, pendapat yang kuat disebutkan oleh ulama hadis itu dibaca dengan dhammah, yaitu fahuwa ahlakuhum. Ini pendapat yang paling kuat dalam riwayat ini. Makanya artinya apa? Siapa yang berkata kepada manusia, celakalah manusia, maka dialah orang yang paling celaka, maka dialah orang yang paling binasa. Apa pelajaran dari ungkapan atau hadis Nabi ini? Di sini celaan bagi orang yang mengungkapkan kalimat celakalah orang lain atau binasalah orang
yang tujuannya adalah disebutkan ala sabili izra'i 'ala nas wa ihtiqarihim. Dia ungkapkan kalimat ini sebagai bentuk merendahkan orang atau menghinakan orang. Seolah-olah dia bilang begini, itulah dia tuh. Karena tidak mau ikut saya tuh hancur dia, binasa dia. Ya. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak mau dengar apa yang kata saya sampaikan. Ya. Jadi seolah-olah dialah yang memiliki keutamaan sehingga orang lain binasa. Atau kalimat seperti ini, kamu kalau tidak ikut saya, kamu hancur. Tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Ya. Siapa yang mengatakan seperti ini, kata Nabi SAW, fahuwa ahlakuhum, maka orang inilah yang paling besar kebinasaan. Di sini juga menunjukkan apa? Di mana Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan wa hadzan nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi. Larangan di hadis ini yaitu larangan kepada orang yang mengucapkan kalimat seperti ini sebagai bentuk pujian atau kekaguman pada dirinya, di mana orang karena tidak mengikutinya orang akan binasa. Ini tidak boleh. Ya, kan kadang kamu kalau tidak ikut saya, anda ada lagi, akan berhasil kamu. Itu ya. Kamu tidak akan ikut saya, anda akan sukses. Sulit kamu hidup. Seolah-olah menunjukkan apa? Dialah sebab keberhasilan dan dialah sebab orang itu menjadi binasa karena tidak ikut dia. Ini yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, liman qala dzalika ujban bi nafsihi wartifa'an alaihim, dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain atas manusia. Ini salah satu bentuk orang di mana dia merasa penting atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga ketika orang tidak mau mengikuti dia, ketika orang tidak mau bersamanya, orang itu akan binasa. Ya, orang itu akan celaka. Maka Nabi SAW mencela orang tersebut. Bahkan Nabi menyebutkan fahuwa ahlakuhum, maka orang seperti ini dia yang lebih binasa. Kenapa? Karena dia jatuh dalam apa? Dalam sifat ujub. Ya. Sifat ujub ini salah satu sifat yang sangat tercela, sifat yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan ini salah satu sifat iblis, syaitan, ya, di mana dia merasa lebih baik daripada orang lain. Wa amma man qala, Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan perkataan beliau terhadap hadis ini. Wa amma man qalahu lima yara fin nas min naqsi fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa 'ala ad-din fala ba'sa bihi. Ya. Dan adapun orang yang mengatakan kalimat seperti ini, kalimat celakalah manusia ini, ya, tetapi dia mengucapkan itu dikarenakan banyaknya orang yang tidak lagi menegakkan agama, naqs fi amri dinihim, yang kurang dalam masalah agama. Ketika orang sudah tidak peduli lagi pada agama, ya, dan diucapkan kalimat ini tahazzunan, sebagai bentuk rasa sedih dia menengok, aduh kalau orang dah seperti ini binasa kita lagi, hancurlah kita manusia ni kalau banyak orang tak solat seperti ini. Sebagai bentuk kesedihan atas banyaknya orang meninggalkan agama, kata Imam Nawawi rahimahullah, fala ba'sa bihi. Maka kalau ungkapan itu diucapkan orang binasa, orang hancur, dikarenakan mereka banyak meninggalkan agama, bukan dikarenakan tidak ngikut dia, ya, itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, jadi bedakan yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu dilarang adalah ketika dia menyebut orang lain akan susah atau binasa atau hancur ketika orang itu tidak apa?
tidak mendudukkan dia, tidak melebihkan dia, atau tidak mengikuti dia, atau tidak mendengar dia. Berarti dia menyandarkan apa? Kehancuran dan kesuksesan orang kepada keberadaan dirinya. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia mengucapkan orang Nasrani atas dasar kesedihannya terhadap banyaknya orang misalnya yang tidak menjalankan agama ini, ya, melihat banyaknya maksiat, banyaknya tempat-tempat maksiat, terus dia bilang, kalau seperti ini kota ini kitanya, kampung kitanya, bisa hancur kita kampung kitanya. Karena melihatnya banyak orang meninggalkan agama, kata Imam Nawawi rahimahullah, fala ba'sa bihi. Maka kapan kebinasaan atas orang itu tidaklah apa-apa. Tapi kalau penyebabnya karena dirinya, ini yang haram dan ini bentuk ujub kepada diri sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan kita pelajaran disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antaranya yaitu al-hazaru min tazkiyatin nafsi. Hadis ini larangan atau ancaman bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, artinya menganggap dirinya baik, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Makanya salah seorang ulama salaf terdahulu mengatakan, kafa bil mar'i minasyarri ay yara annahu afdal min akhihi. Cukuplah bagi seorang itu keburukan ketika dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Makanya kita kalau melihat orang, jangan pernah melihat orang itu atau melihat diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini bertentangan dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, apa? An takhruj min baitika wa ma ra'aita ahadan illa an tara annahu afdal minka. Tawadhu itu engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau lihat seseorang kecuali engkau lihat orang itu lebih baik daripada dirimu. Walaupun pakaiannya mungkin kita lebih baik, walau mungkin penampilannya, kendaraannya, rumahnya, fisiknya lebih baik kelihatannya kita daripada dia, tapi jangan pernah menganggap kita lebih mulia daripada orang tersebut. Betapa banyak orang penampilannya biasa, betapa banyak orang yang penampilannya di mata manusia adalah orang-orang yang tidak dipandang, tapi ternyata dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang berpenampilan rapi bersih, tapi mereka jauh dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Larangan bagi kita untuk memuji atau menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kemudian hadis ini juga celaan dari sifat pesimis, di mana seseorang menganggap bahwa kebinasaan terhadap manusia itu terjadi karena dirinya atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Sesungguhnya seorang mukmin dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh pesimis. Dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan atas segala kesulitan yang ada atau kesulitan yang dia hadapi. Dan karena itu, sebagaimana saat-saat sekarang ini adalah salah satu waktu yang tepat nasihat untuk kita. Jangan pernah kita pesimis atau putus asa. Yakinlah apa yang terjadi saat ini akan segera berlalu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak dengan kalimat kauniyahnya, semuanya akan bisa Allah hilangkan dan Allah angkat semuanya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang ke-27. Kita lanjutkan al-hadithu ats-tsamin wal 20. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa akan ada sekelompok orang dari umatku, ta'ifah dari umatku, qa'imatan bi amrillah, yang mereka akan senantiasa tegak dengan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perkara Allah, wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka mendapatkan kemenangan atau tegak di atas manusia. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tarbiyah yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan senantiasa ada sekelompok orang atau orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang mereka akan selalu tegak di atas perintah Allah tabaraka wa taala, akan selalu tegak di atas kebenaran, di mana mereka tidaklah memudaratkan mereka orang-orang menghinakan dan orang-orang menyelisihi mereka, ya, hingga datang perkara Allah. Di hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa hingga hari kiamat akan selalu ada orang-orang di atas kebenaran. Makanya hadis yang tadi sebutkan bahwa tidak mungkin semua orang itu binasa. Artinya tidak mungkin semua orang itu dari umat Nabi Muhammad semuanya terjatuh di dalam kesesatan, tidak mungkin. Karena Nabi sendiri menyebutkan akan selalu ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Dan para ulama menyebutnya, ya, inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, dan firqah ini disebut dengan al-firqah an-najiyah al-mansurah. Mereka disifati dengan dua sifat, an-najiyah al-mansurah, yaitu kelompok yang Allah selamatkan dan kelompok yang Allah beri pertolongan. Dari mana dua sifat ini? Dengan an-najiyah, kelompok ini disifati dengan sifat sebagai kelompok yang selamat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat ini sataftariqu ila 73 firqah, kepada 73 golongan, dan diancam kulluha finnar, ancamannya, ya. Dan ini tentu para ulama menyebutkan tidak mengilzamkan, tidak semua atau bukan golongan ini dia akan masuk neraka semua, tidak. Tapi maknanya apa? Mereka terancam dengan neraka orang-orang yang tidak di atas kebenaran ini. Kulluha finnar, kata Nabi alaihi wasallam, illa wahidah, kecuali satu. Kemudian ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku di atasnya hari ini dan sahabat-sahabatku, yaitu orang-orang yang berada di atas manhaj, yang berjalan di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Makanya mereka kelompok ini disebut dengan an-najiyah,
kelompok yang selamat. Karena di akhirat nanti pada hari kiamat, kelompok inilah yang dijamin dengan keselamatan. Apa berarti yang lain akan masuk neraka? Kita katakan ancaman masuk neraka di situ hanya sebagai ancaman. Ada juga barangkali di antara mereka yang Allah maafkan dan mereka masuk surga tanpa melalui apa? Singgah dulu di neraka. Dan kita sebutkan seorang mukmin, seorang muslim, mereka di dalam masuk surga itu terbagi menjadi berapa? 3 kelompok. Kelompok pertama, ada yang mereka langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ini orang-orang bertauhid. Kelompok pertama mereka, ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan Nabi SAW menyebutnya jumlahnya berapa? 70.000 orang. Ini langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Kelompok kedua, yaitu mereka yang masuk surga tapi dihisab dulu. Artinya apa? Orang-orang yang di dunianya dia bermaksiat, melakukan dosa, tapi dosanya bukan apa? Bukan syirik. Kemudian di akhirat dia dihisab. Setelah dihisab, Allah maafkan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia pun tidak disinggahkan di neraka. Allah langsung masukkan juga dia dalam surga. Ini orang-orang bertauhid yang mana mereka apa? Melakukan maksiat, melakukan dosa di dunia, melakukan perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah, tapi ketika di akhirat Allah maafkan, kemudian dia masuk surga. Kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang bertauhid, orang muslim, yang mereka melakukan kesalahan dosa di dunia, melakukan perkara menyelisih perintah Allah dan Rasul. Ketika mereka di akhirat, mereka dihisab. Kemudian ketika dihisab, setelah dihisab, dia pantas untuk masuk neraka, dan Allah singgahkan dulu di neraka. Setelah bersih di neraka, baru Allah masukkan dia ke dalam surga. Berarti ini kelompok ketiga ini orang-orang yang masuk surga tapi dihisab dan diazab dulu. Jadi ada 3 kelompok orang-orang muslim yang bertauhid dalam masuk surga itu. Pertama, kelompok yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi di akhirat dia tidak melalui hisab, langsung. Dan ini Nabi sebutkan jumlahnya 70.000. Dalam riwayat lain, sebagian Nabi meminta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala jumlah tersebut. Kelompok kedua, yang mana mereka masuk surga dihisab tapi tidak apa? Tidak diazab. Ini mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa di dunia, tapi ketika di akhirat dihisab, Allah maafkan kesalahannya. Dan yang ketiga, mereka yang masuk surga dengan dihisab dulu dan diazab, disinggahkan dulu di neraka. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'asyiral muslimin, bahwa setiap orang yang bertauhid pasti masuk surga. Hanya saja cara mereka masuk surga berbeda-beda. Begitulah kelompok-kelompok yang disebutkan, kelompok-kelompok umat Islam ini disebutkan oleh Nabi terbagi-bagi tersebut. Ketika Nabi menyebut kulluha finnar, semuanya di neraka, para ulama menyebutkan terancam dengan neraka. Tapi bisa jadi mereka termasuk golongan yang ketika mereka melakukan maksiat di dunia, kesalahan di dunia, Allah bisa saja maafkan dan akhirnya mereka langsung masuk dalam surga tanpa singgah dulu di neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang disebut Nabi disebutkan oleh para ulama al-firqa an-najiyah. Dan sifat yang kedua yaitu al-mansura. Kelompok ini yang disebutkan oleh Nabi akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang tegak di atas perkara Allah Subhanahu wa taala.
Pertama sifatnya dia diselamatkan oleh Allah. Di mana kenapa dia diselamatkan? Karena dia mengikuti apa yang Nabi di atasnya dari para sahabat. Dan yang kedua sifatnya al-mansurah. Mereka itu mendapat pertolongan dari Allah. Dari mana kita tahu mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah? Dari hadis yang kita baca ini. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Di mana dia mendapat pertolongan? La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka dan orang-orang menyelisihi mereka. Jadi kelompok Ahlus Sunnah ini dia akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok yang tegak di atas agama Allah ini dia akan selalu mendapat ma'iyatullahi khasa. Allah akan selalu bersamanya dan Allah akan menjaganya. Dan ini disebut dengan istilah dalam akidah ma'iyah khasa. Ya. Dan ma'iyah kebersamaan Allah itu ada dua. Ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khasa. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, kebersamaan Allah di sini apa? Ammah, semua orang. Dan ini maknanya kata para ulama ma'iyatul ilmi, yaitu ilmu Allah. Jangan dipahami di situ apa? Zat Allah. Ketika kita baca dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Inilah yang digunakan oleh orang-orang Jahmiyah dalam akidah mereka bahwa apa? Allah itu apa? Di mana-mana. Ya, dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ayat-ayat seperti ini disebutkan para ulama ayat ma'iyatun 'amah. Yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya, bukan zatnya. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah. Ya? Tapi kebersamaan Allah di sinilah ilmu. Ya? Di mana Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Ya? Allah mendengar as-sam' al-basar. Allah mendengar apapun yang kalian ucapkan. Al-basar, Allah melihat apapun yang kalian lakukan. Ini makna dari ma'iyah, kebersamaan Allah di ayat-ayat seperti ini. Tapi ada ayat yang lain juga menyebutkan kebersamaan Allah tapi dengan khusus. Ketika Nabi bersama Abu Bakar di dalam gua, dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah mendekati Nabi dan Abu Bakar dan hampir saja mendapati Nabi dan Abu Bakar. Ketika itu Allah menggambarkan dalam surat Taubah, dia berkata kepada Abu Bakar, Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, janganlah engkau khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau ketika Allah mengutus Musa dan Harun alaihimassalam, memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun adalah taghut. Fir'aun yang begitu mudah menumpahkan darah. Coba bayangkan kita disuruh mendakwahkan seorang pemimpin, yang pemimpin itu mengaku sebagai Tuhan, dan kita ajak pula dia menyembah Tuhan yang sebenarnya. Tentu dia tidak segan-segan untuk menumpahkan darah orang tersebut. Ketika Nabi Allah mengutus Musa dan Harun tersebut, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, apa kata Allah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Dan banyak ayat lain menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud bersama di sini? Inilah yang disebut dengan ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus.
Kebersamaan yang khusus di sini apa? Maksudnya lah an-nasru, pertolongan. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, kata Rasul kepada sahabatnya Abu Bakar, jangan sedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan inilah yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqah an-najiyah al-mansurah, di mana firqah ini akan selalu mendapatkan ma'iyatun khasah, kebersamaan yang khusus dari Allah, di mana mereka akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah akan jaga mereka, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakan, orang-orang yang merendahkan mereka. Ya, karena mereka orang-orang Ahlus Sunnah tersebut bukanlah orang-orang yang membela dirinya, yang membela harkat martabat dirinya, bukan membela atas nama hartanya, atas nama keluarganya, tapi mereka adalah orang-orang yang membela atas nama agamanya. Dan agama Allah akan selalu tinggi dan tegak, walaupun bagaimanapun orang-orang tersebut menghinakannya. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hingga kapan mereka itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perkara Allah. Ada beberapa pendapat tentang perkara Allah ini, dan Syekh bin Baz menyebutkan yang dimaksud dengan perkara Allah sini adalah datangnya hari kiamat berupa ar-rih, angin yang bertiup yang mewafatkan seluruh umat manusia. Dan ini angin ini datang setelah terbitnya matahari di sebelah barat. Artinya setelah munculnya tanda-tanda kiamat kubra, akan dibinasakan, diwafatkan seluruh manusia, ya, dengan dikirimnya apa? Angin yang sejuk, angin tersebut yang menyebabkan seluruh umat manusia meninggal. Dan beliau menyebutkan ini maksud dari amrullah ini. Jadi orang ini akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah hingga datang kematian yang merupakan akhir dari kehidupan manusia, berarti hingga hari kiamat. Kalau sudah dimatikan orang-orang ini, maka dengan itulah berakhirlah dunia ini atau terjadilah kiamat kubra tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini? Di antaranya adalah dawamu hifzillahi ta'ala li da'watil haqqi wa ahliha. Hadis ini menunjukkan bahwa senantiasa penjagaan Allah Ta'ala untuk dakwah yang benar dan orang-orang yang tegak di atas kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dakwah yang hak ini dan akan menjaga orang-orang yang tegak di jalan tersebut. Dan ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pelajaran kepada kita dawamul mukhalafah li da'watil haqqi wa ahliha. Akan senantiasa ada bantahan, akan senantiasa ada hinaan, akan senantiasa ada penyerangan terhadap dakwah yang hak dan orang-orang tegak di atas dakwah yang hak ini. Jadi kalau kita berusaha mengikuti atau ingin menjadi firqah tersebut, ingin menjadi taifah yang tersebut, ketahuilah orang-orang tegak di atas hak tersebut pasti akan ada orang terus menentangnya. Dan kalau kita yakin Allah akan selalu menjaganya, maka teguhlah di atas hak tersebut. Karena kadang betapa banyak orang yang kadang yakin dengan kebenaran tersebut, tapi ketika datang orang menghinakannya, orang menyerangnya, dia tidak sanggup dan bahkan ikut dengan orang-orang tersebut. Dan inilah bukan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka firqah an-najiyah al-mansurah, mereka yang selalu tegak di atas kebenaran, walau bagaimanapun orang mencaci makinya, walau bagaimanapun orang mensifatinya, menyebutnya, menjelekkannya, menyebutnya radikal, menyebutnya dengan sifat-sifat yang tidak baik, dia tidak goyah.
karena dia yakin Allah akan selalu memberikan pertolongan padanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jika kita sudah yakin dengan hak ini, jika kita sudah yakin dengan dakwah ini, jangan pernah gentar. Bagaimanapun orang memberikan penilaian, bagaimanapun orang mengatakan kepada kita, berusahalah untuk menjadi kelompok tersebut atau taifah tersebut, karena taifah inilah yang akan disebutkan oleh Nabi tadi di hadis, inilah yang akan selamat atau dijamin oleh Allah dengan surganya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari dua hadis ini dapatkan pelajaran bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.